Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Puspitasari, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun lembar kerja penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP per tahun dan per triwulan. Yang pertama yaitu kita mencari forecast penjualan yang sudah disediakan di sini. Data penjualan pada tahun ke-1 yaitu 200, tahun ke-2 200, tahun ke-3 300, tahun ke-4 500, dan tahun ke-5 400. Dan pada kolom X yaitu data promosi penjualan. Pada tahun ke-1 ini promosi dilakukan selama 10 promosi. Tahun kedua 10, tahun ketiga 20, tahun keempat 30, tahun kelima 30. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung pada lembar kerja yaitu X dikali Y. Selama tahun ke-1 yaitu hasilnya 2000, tahun kedua 2000, tahun ketiga 6000, tahun keempat 15000, tahun kelima 12000, dan totalnya 37000. Semua ini dihasilkan dari X dikali Y. Hasilnya 2000. Selanjutnya yaitu menghitung X kuadrat, yaitu dihitung dari X pada tahun ke-1 ini penjualan promosi pada tahun ke-1 ini 10, maka 10 ini dikuadratkan yaitu hasilnya menjadi 100. Dengan seterusnya sampai tahun kelima, dan totalnya 2400. Sama dengan cara X kuadrat, yaitu untuk mencari Y kuadrat. Pada penjualan tahun ke-1 ini 200 dikuadratkan jadi hasilnya 40.000 sampai dengan tahun kelima, dan totalnya 580.000. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari regresi sederhana yang rumusnya Y sama dengan A plus B kali X. Sebelum kita mencari A-nya dulu, kita akan mencari B kali X, yaitu rumusnya N sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi X sigma X kuadrat, yaitu 25.000 dihasilkan dari 5 dikali 37.000 dikurangi dengan total X dikali dengan total Y, dan hasilnya 25.000. Selanjutnya 2000 ini 5 dikali dengan total X kuadrat dikurangi dengan total X terus dikuadratkan, yaitu hasilnya 2000 dan totalnya 12,5. Selanjutnya yaitu kita akan mencari A 1600 ini yaitu dari total Y. Total Y ini adalah selama penjualan selama 5 tahun, totalnya 1600, dan dibagi N. N-nya ini adalah 5. 5 ini adalah 5 tahun. Selanjutnya yaitu B sigma X per N. Ini 1250 dari hasil B 12,5 dikali dengan total promosi
yaitu 100. Hasilnya 1.250 dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya yaitu 320. 320 ini dari 1.600 dibagi dengan 5 tahun. Dan 250 ini 1.250 dibagi 5. Selanjutnya 320 dikurangi dengan 250 sama dengan 70. Selanjutnya yaitu kita menghitung tren pada setiap tahun. Pada tahun ke-1 ini, kenapa hasilnya 195? 195 ini dari hasil A yaitu 70 ditambah dengan 12,5 dikali dengan promosi pada tahun ke-1. Jadi hasilnya 195. Begitu juga dengan tahun kedua. Sama saja menghitungnya 70 ditambah 12,5 dikali dengan hasil promosi pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Pada tahun ke-6 ini 70 ditambah dengan hasil B 12,5 dikali dengan 64. 64 ini dari soal karena promosinya untuk tahun ke-6 meningkat sebanyak 64 kali. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran penjualan pada tahun ke-6. Pada wilayah Surabaya ini forecast pada tahun ke-6 yaitu hasilnya 870. Pada wilayah Surabaya ini memprediksi penjualan yang dicapai untuk tahun ke-6 yaitu 50%, maka 870 dikalikan 50% sama dengan 435. Maka untuk mencari perkodinya yaitu 435 dikalikan dengan 20%. 20% pada triwulan 1 ini diperoleh dari proporsi penjualan pada triwulan. Per triwulan ini. Pada triwulan 1 20%, triwulan 2 20%, triwulan 3 20%, triwulan 4 40%. Dan seterusnya untuk mencari perkodinya sampai triwulan 4. Harganya pada wilayah Surabaya perkodinya 6 juta, maka total dari wilayah Surabaya ini pada triwulan 1 522 juta. Ini diperoleh dari 87 dikalikan dengan 6 juta, hasilnya 522 juta. Dengan seterusnya sampai triwulan 4. Dan totalnya 2.610 juta. Selanjutnya yaitu pada wilayah Sidoarjo. Sama seperti tadi wilayah Surabaya, yaitu menghitung perkodinya. Perkodinya yaitu 435 dikalikan dengan 20%. Dan harga pada wilayah Sidoarjo ini 5 juta, maka totalnya yaitu 435. Total dari 4 triwulan 1 sampai triwulan 4 pada wilayah Sidoarjo ini sebesar 2.175 juta. Grand totalnya pada dua wilayah ini, Surabaya dan Sidoarjo, 957 juta. Pada triwulan 2 sama 957 juta, triwulan 3 957 juta, triwulan 4 1.914 juta, dan totalnya yaitu 4.785 juta. Ini diperoleh dari total perwilayah Surabaya dan Sidoarjo dijumlahkan, maka hasilnya 957 juta. Begitupun dengan seterusnya sampai triwulan 4. Selanjutnya yaitu akan mencari penjualan pada triwulan 1. Triwulan 1 ini pada penjualan pertama dia membayarkan dengan melalui sistem tunai, maka tidak ada potongan. Menghitungnya yaitu 957 juta pada
grand total triwulan 1 dikalikan dengan 10%. Hasilnya 95.700.000. Diterimanya 95.700.000. Yang kedua yaitu pada triwulan 1 ini melakukan penjualan secara kredit dengan transaksi penjualan sebelum 20 hari, maka pada penjualan kredit ini dikenakan potongan sebanyak 38.250. Menghitungnya pada penjualan triwulan 1 ini sama dengan penjualan pertama yang 10% tadi, sampai dengan penjualan triwulan kedua, yaitu triwulan kedua ini dikalikan dengan grand total pada triwulan kedua, yaitu 957 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya 95.700.000. Begitupun dengan seterusnya sampai dengan triwulan 4 dikalikan dengan triwulan masing-masing dan dikalikan dengan persentase tiap triwulan masing-masing dan menghasilkan grand total selama penjualan 4 triwulan, yaitu 4.785 juta dan potongan sebanyak 191.400 juta dan diterimanya 2.756.160.000. Selanjutnya yaitu kita akan mencari anggaran produksi. Pada tabel rencana produksi ini terdiri dari rencana penjualan, persediaan akhir, total kebutuhan, persediaan dan diproduksi pada tabel tersebut. Rencana produksi ini pada tahun ke-6. Rencana penjualan pada 1 tahun ini adalah 870. 870 ini diperoleh dari penjualan tahun ke-6 terakhir tadi. Persediaan akhir ini adalah 30 kodi. Kenapa 30 kodi? Karena pada tahun ke-5 ini persediaan awal sebanyak 40 kodi. Sedangkan untuk memenuhi perencanaan penjualan di tahun ke-7, CV Jistia merencanakan per 31 Desember tahun ke-6 masih memiliki persediaan barang jadi sebanyak 30 kodi. Maka persediaan ini sebanyak 30 kodi. Total kebutuhan ini 900, pada persediaan awal ini 40 kodi yang diproduksi 860. 860 ini dari mana? ini dari 870. Persediaan awal 40 kodi dan diproduksi 860. Selanjutnya yaitu menghitung pada triwulan 1. Triwulan 1 ini didapatkan dari 870 dikalikan 20%. Kenapa dikalikan 20%? Karena proporsi penjualan tiap triwulan itu pada triwulan 1, triwulan 2, dan 3 itu 20% dan triwulan 4 ini 40%. Selanjutnya yaitu menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir pada triwulan 1 ini diproduksi Selanjutnya yaitu kita akan mencari produksi pada triwulan 1. Produksi pada triwulan 1 ini diperoleh dari 860 dibagi 4, yaitu 215. Kenapa dibagi 4? Karena triwulannya ini sampai triwulan 4 maka dari itu dibagi 4. Pada triwulan 1 persediaan awal ini masih sama 40 kodi karena belum ada produksi. Total kebutuhan ini dari persediaan awal dijumlah dengan produksi, maka hasilnya 255.
persediaan akhir ini diperoleh dari total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan 174. 174 ini diperoleh dari 870 dikali dengan 20%. Begitupun selanjutnya dengan sampai triwulan 4. Tetapi triwulan 4 ini beda. Dia proporsi penjualan pada triwulan 4 ini 40%. Tapi mencarinya pun sama sampai dengan produksi. Selanjutnya yaitu kita akan mencari anggaran bahan baku. Pada anggaran bahan baku ini, yang pertama yaitu lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi, dana dan biaya bahan baku untuk diproduksi. Yang pertama yaitu kita akan mengisi kebutuhan per kodi yang didapat dari data A. Data A pada kebutuhan kulit per kodi yaitu 5 lembar, solek per kodi itu 2 lembar, sol 40 biji, hak 40 biji. Pada triwulan 1 yaitu ini diperoleh dari 860 dikalikan dengan 25% dan dikalikan dengan data A. Sampai dengan triwulan 4 sama menghitungnya dan dihasilkan totalnya yaitu triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu 4.300. Harga selanjutnya yaitu mengisi harga. Harga ini diperoleh dari data D. Data D ini harga kulit ini 300.000 per lembar, harga solek 50.000 per lembar, harga sol 10.000 per biji, harga hak 15.000 per biji. Maka kita bisa menjumlahkan pada kebutuhan bahan baku kulit ini total biayanya sebanyak 1.290.000.000. Ini diperoleh dari total 4.300 dikalikan dengan harga. Begitupun dengan seterusnya sampai dengan kebutuhan hak, yaitu total biaya pada 4 kebutuhan itu sebanyak 2.236.000.000. Selanjutnya yaitu kita akan mencari anggaran pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini pada produksi ini mengambil dari tabel di atas pada total anggaran biaya bahan baku untuk diproduksi. Persediaan akhir ini diperoleh dari data C. Data C ini persediaan akhir kulit 110 lembar, persediaan akhir solek 70 lembar, persediaan akhir sol 3.500 biji, persediaan akhir hak 2.500 biji. Maka total dari kebutuhan yaitu 4.410. Ini dijumlahkan produksi dengan persediaan akhir, maka totalnya 4.410. Begitupun dengan selanjutnya sampai kebutuhan hak. Pada persediaan awal ini 70. 70 ini diperoleh dari data B. Diperoleh dari data B, yaitu persediaan awal pada kebutuhan kulit 70 lembar, pada kebutuhan solek 110 lembar, kebutuhan sol 1.500 biji, kebutuhan hak 500 biji. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung yang akan dibeli. Maka total dari kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Maka totalnya 4.340. Begitupun selanjutnya. Sama. Dan harga ini diperoleh dari data B. Dan totalnya yaitu diperoleh dari dibeli dikalikan dengan harga, totalnya 1.302.000.000.
Begitupun dengan selanjutnya sampai dengan kebutuhan hak, menghitungnya pun sama, dan akan diperoleh total anggaran pembelian bahan baku sebanyak 2.296.000.000. Selanjutnya yaitu kita akan mencari anggaran pembelian bahan baku triwulan pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 ini kebutuhan kulit pada triwulan 1 diambil dari data tabel di atas. Dibeli kulit 4.340 dikalikan dengan harga 300.000, lalu dikalikan dengan 25%, maka hasilnya 325.500.000. Begitu pun dengan selanjutnya sampai dengan triwulan 4, maka totalnya yang diperoleh 2.296.000.000. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai persediaan bahan baku pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 ini harga diperoleh dari data D, yaitu pada kulit milik harga 300.000, solek 50.000, sol 10.000, hak 15.000, maka totalnya 375.000. Persediaan awal diperoleh dari data B, persediaan akhir diperoleh dari data C, maka persediaan awal ini diperoleh dari data D dikalikan dengan data B, maka 300.000 dikalikan 70.000 hasilnya 21 juta. Dan persediaan akhir ini diperoleh dari data harga dikalikan dengan persediaan akhir. 300.000 dikalikan dengan 110, maka hasilnya 33 juta. Begitupun dengan seterusnya, maka total dari persediaan awal ini 49 juta dan persediaan akhir 109 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ini diperoleh dari pada tabel anggaran tenaga kerja langsung tahun ke-6 ini, jenis tukangnya ada 3, yaitu tukang KAP, tukang cut, tukang sol, dan finishing. Jumlah kebutuhan yang dibutuhkan yaitu tenaga kerja per kodi. Pada tukang cut 4 orang, tukang sol 5 orang, tukang finishing 2 orang. Dan jumlah jam per tenaga kerja yaitu pada tukang cut 2 jam per orang, tukang sol 3 jam per orang, tukang finishing 4 jam per orang. Jumlah jam per kodi ini diperoleh dari jumlah tenaga kerja per kodi dikalikan jumlah jam tenaga kerja per kodi, yaitu 8. Begitupun dengan seterusnya tukang sol dan tukang finishing. Tarif per jam pada tukang cut yaitu 25.000, tukang sol 30.000, finishing 10.000. Tarif per kodi ini diperoleh dari jumlah jam per kodi dikalikan tarif per jam, yaitu 8 dikalikan 25.000 sama dengan 200.000. Begitupun selanjutnya dengan tukang sol dan finishing, maka totalnya 730.000. Pada selanjutnya itu anggaran tenaga kerja langsung. Pada triwulan 1 ini diperoleh dari 200.000 dikalikan dengan 215 ini dari rencana bagian produksi per triwulan, yaitu totalnya 43 juta. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4, dan totalnya yaitu pada triwulan 1 172 juta, pada triwulan 2 387 juta, total pada triwulan 1 43 juta pada tukang cut, maka total dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 pada tukang cut yaitu 172 juta, dan tukang sol ini 387 juta, finishing 68.800 juta, dan totalnya yaitu 627.800 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran BOP.
anggaran BOP ini pada lembar kerja ke-1 yaitu anggaran kebutuhan bahan pembantu CV Jistia pada tahun ke-6. Pada data kebutuhan Perkodi ini berikut ada 5 jenis bahan pembantu, yaitu lem kastol, lem rajawali, CCI, paku hak, dan paku sepatu. Pada lem kastol ini dibutuhkan 2 kaleng, lem rajawali 8 kaleng, kebutuhan CCI 2 kaleng, paku hak 4 lembar, paku sepatu 2 lembar. Dan harganya yaitu 20.000 per kaleng pada lem kastol, lem rajawali 8.000 per kaleng, CCI 25.000 per lembar, paku hak 4.000 per kotak, dan paku sepatu 4.500 per kotak. Unit pada triwulan 1 ini diperoleh dari 215 dikalikan dengan 2. 2 ini Perkodi pada lem kastol. Dan seterusnya sampai dengan paku sepatu. Harganya pada triwulan 1 yaitu diperoleh dari unit pada lem kastol dikalikan dengan harganya pada lem kastol, yaitu mendapat total sebanyak 8.600.000. Begitupun dengan seterusnya sampai dengan paku sepatu. Dan sampai triwulan 4 pun sama menghitungnya. Maka anggaran biaya produksi pada lem kastol mendapat total dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 34.400.000, rajawali 55.040.000, CCI 43 juta, paku hak 13.760.000, dan paku sepatu 4.300.000. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung pada lembar kerja kedua, yaitu anggaran pembelian bahan pembantu yaitu kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi ini dari unit pada tiap triwulan, yaitu triwulan 1 430, triwulan 2 430, triwulan 3 430, triwulan 4 430. Maka jumlahnya 1.720 sampai dengan paku sepatu. Begitupun sama. Persediaan akhir ini 70 lem kastol, lem rajawali 75, CCI 100, paku hak 50, sepatu 50. Maka total kebutuhan ini diperoleh dari kebutuhan produksi pada lem kastol ditambahkan dengan persediaan akhir. Maka hasilnya 1.790. Begitupun dengan sampai paku sepatu pun sama menghitungnya. Selanjutnya yaitu persediaan awal pada lem kastol 20, lem rajawali 25, CCI 50, paku hak 50, paku sepatu 100. Yang dibeli yaitu diperoleh dari total kebutuhan dikurangi dengan persedia awal, yaitu total kebutuhan pada lem kastol 1.790 dikurangi dengan 20, maka dihasilkan sebanyak 1.770. Sampai dengan paku sepatu pun sama menghitungnya. Harganya yaitu lem kastol 20.000, lem rajawali 8.000, CCI 25.000, paku hak 4.000, paku sepatu 2.500. Maka bisa dihasilkan total anggaran pembelian pada lem kastol ini 35.400.000, lem rajawali 55.440.000, CCI 44.250.000, paku hak 13.760.000, dan paku sepatu 4.175.000. Maka totalnya dari seluruh kebutuhan anggaran pembelian yaitu 153.025.000.